Unjuk rasa dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut keadilan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Aksi damai ini dilakukan Ormas Pemuda Batak Bersatu yang menuntut majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya bagi para terdakwa kasus ini. Khusus untuk terdakwa Ferdi Sambo, pengunjuk rasa berharap mantan Kadif Propam Polri itu bisa dijatuhi hukuman yang setimpal oleh majelis hakim karena bertindak sebagai otak dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Saudara, unjuk rasa dilakukan organisasi kemasyarakatan atau Ormas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut keadilan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Aksi damai ini, saudara, dilakukan Ormas Pemuda Batak Bersatu yang menuntut majelis hakim bisa menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya bagi para terdakwa kasus ini. Khusus untuk terdakwa Ferdi Sambo, pengunjuk rasa berharap mantan Kadif Propam Polri itu bisa dijatuhi hukuman yang setimpal oleh majelis hakim karena bertindak sebagai otak dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang mendorong paling kuat memang ada dari Polri, telah 440 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat. Dan hasilnya pandemi COVID mereda. Dan hasilnya ekonomi kita bisa tumbuh 5,44%. Dan hasilnya indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu. Tetapi begitu ada peristiwa FS, runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Di November itu masih 80,2, sangat tinggi sekali, bukan tinggi, sangat tinggi sekali. Sekarang kemarin Agustus berada di 54. Jatuh. Drop sangat rendah sekali. Itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Di tengah situasi yang juga tidak mendukung saat ini. Kita tahu semua negara sedang sulit, dunia sedang sulit, kita ini menahkodai negara ini juga menghadapi gelombang dan badai dari ekonomi global yang tidak gampang. Perlu saya sampaikan, 66 negara berada pada posisi rentan, 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus mengerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Selain itu, mereka juga mendesak JPU untuk menuntut hukuman seberat-beratnya kepada semua pelaku pembunuhan berencana terhadap almarhum Yosua.
Aksi itu sendiri digelar bersama dengan sidang lanjutan perkara dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Yosua. Berdasarkan pantauan Tribunnews di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, puluhan massa aksi tersebut berdatangan sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat ada satu mobil komando yang digunakan massa aksi tersebut untuk menyerukan tuntutannya. Tak hanya itu, mereka juga terpantau membawa spanduk serta beberapa bendera merah putih. Ratusan mahasiswa dan pemuda ampuh telah tiba dan membawa spanduk panjang bertuliskan JPU tuntut hukuman mati Ferdi Sambo CS. Mereka juga meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk objektif dalam menjatuhkan putusan nantinya. Koordinator aksi Nofriazal menyampaikan bahwa JPU mesti menuntut seberat-beratnya Ferdi Sambo CS dan jangan percaya akan sandiwara yang dimainkan oleh para terdakwa. Selain itu, Nofrizal juga menyampaikan dukungan terhadap seluruh hakim di PN Jakarta Selatan. Senada dengan Nofrizal, koordinator lapangan Mutolib juga menyampaikan masa ampuh siap di garda terdepan mengawal persidangan kasus ini. Menurutnya, rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Dia mengatakan bahwa publik sudah tidak percaya dengan sandiwara kasus ini yang penuh dengan kebohongan. Atas aksi tersebut terpantau arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Ampera depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat tersendat. Sebab puluhan massa aksi memakan hampir sebagian ruas jalan yang mengarah ke Cilandak, Jakarta Selatan. Kendati demikian, aksi tersebut tidak berlangsung lama, sekitar 20 menit menyampaikan tuntutan, mereka membubarkan diri. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.